Seorang pria berusia 24 tahun bernama Raka, baru saja lulus kuliah dan tengah mencari pekerjaan di Jakarta. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama teman kuliahnya. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari wawancara kerja yang gagal, motornya mogok di kawasan elit Pondok Indah. Sementara ia bingung mendorong motornya, datanglah sebuah mobil sedan mewah berhenti di dekatnya. Seorang wanita turun, mengenakan blazer elegan dan kacamata hitam. "Motor kamu mogok ya?" tanya wanita itu dengan suara tenang. "Iya, Bu." Maksud saya, iya, Mbak," jawab Raka agak canggung. Wanita itu tersenyum tipis. "Saya bukan, Mbak, tapi bukan juga, Ibu. Panggil saja saya Dina." Dina, seorang wanita cantik berusia 38 tahun, adalah janda dari seorang pengusaha sukses. Ia menawarkan bantuan kepada Raka untuk menunggu montir di rumahnya yang ternyata hanya berjarak beberapa rumah dari tempat kejadian. Raka, meskipun malu, menerima tawaran itu. Di rumah mewah Dina, Raka terpesona bukan hanya oleh keindahan arsitektur rumah itu, tapi juga oleh kehangatan tuan rumahnya. Mereka berbincang panjang. Dina ternyata merasa kesepian sejak kematian suaminya 2 tahun lalu. Ia mengelola bisnis galeri seni dan sering terlibat dalam kegiatan sosial. Raka mulai sering datang ke rumah Dina. Awalnya karena urusan motor yang belum juga dibenahi, lalu karena Dina memintanya membantu merapikan taman belakang rumah. Kemudian, Dina menawarkan pekerjaan paruh waktu, yaitu membantu mengelola sosial media galeri seninya. Hari-hari mereka pun perlahan menjadi kebiasaan yang saling mengisi. Meski perbedaan usia mereka cukup jauh, benih-benih rasa perlahan tumbuh. Raka melihat sisi lain dari seorang wanita yang tampak sempurna di luar, kesepian, rapuh, tapi hangat dan penuh perhatian. Sementara Dina mulai melihat Raka sebagai sosok yang membuatnya hidup kembali, seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang hadir tanpa menginginkan apa-apa darinya. Hari Yaurus berlalu, kedekatan Raka dan Dina membuat mereka terbawa suasana, mereka seolah tak bisa dipisahkan lagi. Suatu ketika, Dina mengajak Raka menuju ke puncak Bogor. Raka pun dengan sangat senang mengiyakan ajakan Dina. Saat mereka di perjalanan, mobil Dina berhenti di sebuah toko pakaian. Dina mengajak Raka untuk turun. Dina langsung mengajak Raka menuju ke tempat baju dalam orang dewasa. Seketika Raka kaget, karena Dina memegang sepasang celana dalam untuk Raka. Dina pun demikian, membeli pakaian tidur tipis berwarna hitam. Mereka pun langsung menuju kasir dan membayar belanjaannya. Dalam benak Raka bertanya, apa maksud Dina membeli celana dalam untuknya? Raka hanya diam dan menuruti semua keinginan Dina. Sesampai di puncak, mereka menyewa sebuah villa yang sangat indah, suasana malam yang romantis dan tentu membuat hati Raka berdebar-debar. Raka duduk di sebuah sofa menunggu Dina yang sebelumnya izin untuk mandi. Raka semakin bingung, apa tujuan Dina mengajaknya ke villa ini. Tak lama kemudian, Dina yang selesai mandi, menghampiri Raka dengan baju tipis berwarna hitam yang tadi dibelinya. Raka hanya terdiam melihat bentuk tubuh Dina yang aduhai, ditambah kesegaran dan wangi tubuhnya yang selesai mandi. Dina membawa celana dalam untuk Raka yang dibelinya tadi. Dina menyuruh Raka untuk segera mandi, dan memakai celana dalam itu tanpa harus memakai baju. Raka hanya diam dan mengikuti perintah Dina. Setelah Raka mandi, hanya mengenakan celana dalam. Dia melihat Dina telah berbaring di atas tempat tidur dengan baju tipisnya. Dina hanya menggerakkan jarinya memanggil Raka agar rebahan di sampingnya. Dina langsung memadamkan lampu besar dan menggantinya dengan penerangan yang remang-remang. "Apa yang akan kita lakukan di sini, Dina?" tanya Raka gugup. Dengan senyum menggoda, Dina hanya menjawab, "Kamu bukan anak kecil lagi, dan aku yakin kamu pasti sudah tahu apa yang harus kamu lakukan." Perlahan Dina berada di kaki Raka, kemudian memegang betis dan terus bergerak pelan. Raka hanya bisa menahan rasa sambil menutup mata. Raka makin tak berdaya, saat senjatanya dipegang oleh Dina. Dina sangat lihai memainkannya. Kurang lebih 15 menit kemudian, Raka pun tak mau kalah. Dia langsung merebahkan badan Dina dan berada di antara dua kakinya. Sentuhan lembut tangan Raka mulai bergerak, membuat desahan Dina mulai terdengar. Raka terus memainkan gunung kembar Dina, dan sesekali jari nakalnya masuk ke dalam gua kenikmatan Dina. Mereka pun saling menatap, hingga saling bertukar air liur dalam ciuman panjang. Pertempuran pun terjadi. Dina yang selama ini kesepian, telah terobati oleh kehadiran Raka, sementara Raka tentu menikmati hal yang luar biasa ini. Ini adalah malam pertama mereka di puncak. Bagaimana kisah malam berikutnya? Kita lanjut part 2 ya.